wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, wa tubu ilallah, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah, balik sama Allah. Wahai orang yang beriman dengan level dan tingkatan keimanan yang ada, dari mulai iman taklid sampailah iman ma'rifat yang disebut ilmul yaqin. Pokoknya bila Anda beriman dengan berbagai tingkatan keimanan kepada Allah, Anda wajib bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. At-taubatu fil lughati ar-ruju'u. Adapun taubat menurut bahasa maknanya kembali. Yuqalu taba ay raja'a. Dikatakan taba telah taubat oleh seseorang, ay raja'a yakni telah kembali oleh seseorang. Wa fi syar'i, dan pada syara' ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Taubat itu adalah kembali dari apa-apa yang tadinya ia tercela pada syara' menuju kepada sesuatu yang dia itu terpuji pada syara'. Walaha bidayatun wa nihayatun, dan bagi taubat itu ada permulaannya dan ada penghabisannya. Fabidayatuha at-taubatu minal kabairi, maka adapun permulaan taubat itu adalah bertaubat dari segala dosa besar. Summa saghairi, kemudian bertaubat dari dosa kecil. Summal makruhati, kemudian bertaubat dari segala yang makruh. Summa min khilafil aula, kemudian bertaubat daripada menyalahi yang lebih utama. Summa min ru'yatihil hasanati, kemudian bertaubat daripada memandang dia akan segala kebaikan. Summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zamani, kemudian bertaubat daripada memandang dia bahwa dirinya itu menjadi, yaitu terhitung daripada orang-orang sufi pada zaman ini. Summa min ru'yatihi annahu sadaqa fit taubati, kemudian bertaubat daripada memandangnya dia bahwa dirinya itu telah benar pada bertaubat. Summa min kulli khatirin yukhtaru lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala, kemudian bertaubat dari tiap-tiap lintasan hati yang terlintas baginya pada selain ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma nihayatuha fattaubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Adapun puncaknya taubat, maka yaitu bertaubat kapan-kapan lalai ia daripada menyaksikan Tuhannya dia pada sekejap mata, pada sekejap mata.
Wallahu a'lam bishawab. Segini dah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa wasiat yang pertama daripada Sidi Ibrahim Al-Matbuli radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fit taubati, saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati dengan istiqamah dalam taubat. Pertemuan yang lalu begitu. Kemudian saudara, malam hari ini kita akan membedah definisi taubat dan tingkatan-tingkatan taubat kepada Allah. Sebagaimana dimaklumi bahwa taubat adalah yang paling urgen daripada sendi-sendi agama, permulaan terminal yang harus dilalui oleh orang yang pengen menempuh jalan kebahagiaan menuju akhirat. Satu maqam yang harus dituntut, diupayakan oleh kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat, saudara, secara etimologi artinya kembali. Apakah kembali kepada yang baik ataukah kembali kepada yang buruk? Secara bahasa artinya taubat. Begitu, saya taubat enggak bakalan makan sambal lagi. Begitu, saya taubat enggak bakalan makan duren lagi. Emang apa? Belagi bokeh. Jadi taubat. Tapi taubat itu kembali dari yang baik kepada yang buruk, atau dari yang buruk kepada yang baik, atau dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Pokoknya taubat secara bahasa artinya kembali. Namun taubat dalam terminologi agama, ulama banyak memberikan rumusan terminologi taubat. Seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar Mesir ini, menjelaskan terminologi taubat dalam agama adalah kembalinya seseorang daripada mengerjakan yang tercela pada agama menuju kepada yang terpuji dalam agama. Artinya taubat itu kembalinya seseorang dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Itulah taubat. Jadi bila mana orang itu mengerjakan yang buruk dalam pandangan agama, lalu kemudian dia tinggalkan itu, mengerjakan kepada yang baik dalam pandangan agama, maka orang itu disebut taib, orang yang bertaubat kepada Allah. Dan taubat ini, saudara, tingkatannya ada dua. Ada tingkatan dasar, ada tingkatan atas. Ini taubat. Memiliki start dan memiliki finish. Pada tingkatan dasar taubat ada 8 kelas daripada bertaubat. Karena manusia ini butuh kepada taubat dalam berbagai jenjang dan strata dia dalam perjalanan spiritual dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai strata yang ada,
dia tetap butuh kepada taubat. Di bagian mana saja dia. Betapa di dalam Al-Quran pada surat An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, wa tubu ilallah, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah, balik sama Allah. Wahai orang yang beriman dengan level dan tingkatan keimanan yang ada, dari mulai iman taklid sampailah iman ma'rifat yang disebut ilmul yaqin. Apakah dia pada tingkat ainul yaqin, ataukah di tingkat haqqul yaqin, atau di tingkat keimanan maqamul fana wal musyahadah, dan masing-masing ada jenjangnya dari 5 ini. Pokoknya bila Anda beriman dengan berbagai tingkatan keimanan kepada Allah, Anda wajib bertaubat. Kudu bertaubat. Kudu bertaubat. Yang namanya manusia, kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang namanya manusia, siapapun dia, di kelas manakah dia, mesti dia punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang punya salah kudu taubat, balik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat ini berbeda-beda kelasnya, dan kita butuh pada taubat ini, butuh amat taubat. Tentu pada kelas-kelas di mana posisi kita. Laksana duit, bila kita bujangan tentu nggak perulah kita nyari sendok, garpu, segala macam, bukan itu. Nanti kalau udah berkeluarga baru ada kesana, ada tingkatan kebutuhan maksudnya. Begitulah kalau kita bertaubat kepada Allah, kita punya tingkatan kebutuhan. Dari paling dasarnya, pada kelas yang dasar, sampai kelas yang puncak stratanya, dia butuh kepada taubat. Sebagai orang awam daripada muslim, maka taubat yang dibutuhkan satu, minal kabair. Kita kudu bertaubat dari deretan dosa-dosa besar. Imam Adz-Dzahabi tuliskan dalam satu kitabnya dengan judul Al-Kabair, deretan dosa-dosa besar yang kudu diketahui oleh muslim. Tebal. Ibnu Hajar Al-Haytami menuliskan kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Lumayan, hampir ada yang 3 jilid dan 2 jilid, besar. Ini pun isinya sama, penyebutan tingkatan dosa-dosa besar, dari mulai kesyirikan, ninggalin sholat, tidak berzakat, mana lagi ya udah wajib haji, nggak berangkat haji, nambah kontrakan lagi, nambah rumah lagi, begitu dan seterusnya. Begitu taubat dosa-dosa besar, daripada enggak puasa Ramadan yang dosa-dosa gede, daripada mana lagi menggibah, ngomongin orang, menfitnah orang, minum khamr, berzina dan seterusnya. Itu namanya kita kudu bertaubat. Salat yang dulu ditinggalkan itu dosa besar. Taubat, qada'in tuh salat yang ditinggalkan. Namanya muslim benar, bertaubat. Balik sama Allah, menyadari. Ibarat pemerintah, kita punya tanah nggak bayar-bayar pajak, pengen dijual, kata pemerintah taubat dulu, bayarin tuh pajak tahun 2000,
2001 belum bayar, 2000 muanya nggak bisa untuk diterbitin kalau tidak kau bayar. Begitu. Tuh namanya bayar tuh utang-utang yang dulu tuh namanya taubat kalau istilah bahasa agama. Dosa-dosa besar. Ini dulu. Nah, ini yang disebut taubat tingkat awam. Dan ini taubat yang wajib. Karena tercela dalam agama ada dua. Tercela. Ada yang dosa, ada yang non dosa. Tapi tercela. Mana tuh yang non dosa? Orang gak sholat qobliyah ba'diyah, enggak sholat witir, enggak dosa. Sholat sunat, tapi meninggalkannya tercela, dibenci oleh Nabi, dibenci, makruh. Orang yang Ramadan witir lalu kemudian Syawal ditinggal, ini namanya orang yang tercela. Ada yang jawab, untung saya Ramadan enggak witir, lebih parah lagi. Tercelaknya bukan untung. Begitu saudara. Ini taubat. Yang pertama minal kabair. Dosa-dosa besar dulu yang kita taubati. Adakah Ramadan dulu zaman SMA enggak kita kerjakan? Ada, qadhain. Begitulah namanya bertaubat. Adakah harta kita yang belum kita zakati? Namanya kita bertaubat dari dosa-dosa besar. Ini yang pertama tingkatannya, kabair. Dan ini taubat minal kabair wajib. Wajib hukumnya kita bertaubat daripada dosa-dosa besar. Deretan dosa nih. Dosa besar. Yang kedua, kalau udah lulus daripada taubat dosa besar, naik, taubat dari dosa-dosa kecil. Kita keluar dari rumah pakai celana pendek berapa kali tuh? Padahal orang laki kudu ditutup sampai lututnya. Keluar rumah, itu dosa, namanya shaghair. Dosa. Pahanya kemana-mana orang laki. Perempuan jangan ditanya. Berapa kali kita ngerjakan begitu keluar rumah? Tangis ya sama Allah. Karena itu adalah bagian daripada dosa yang dia kerjakan. Begitu. Apakah dia main sepeda Sabtu Minggu? Umpamanya. Itu kalau dia kemana-mana, itu taubat ya. Inilah yang disebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang yang ngaku punya iman, taubat. Di tingkat mana dia? Kita udah beres dosa besar, maka taubat dari dosa kecil. Orang laki pakai emas, dosa. Tapi dosa pakai emas, ini deretan dosa besar. Masih berbanding kecil dibanding dia ngomongin orang. Lebih gedean itu dosanya. Begitu. Orang mabok dosa, dosa besar, tapi masih di bawah daripada ghibah, ngomongin orang. Ini dari kabair aja bertingkat-tingkat. Begitu, bertingkat-tingkat. Kita tobat juga dari dosa kecil, celana pendek begitu, telanjang keluar rumah laki te orang laki. Begitu, ini dosa, dosa. Apatah lagi perempuan gitu. Ini wajib dari dosa besar dan dosa kecil, taubatnya wajib. Tingkat dasar, kita wajib bertaubat, wajib bertaubat. Begitu, sama Allah, nangis. Nanti syarat-syaratnya di bawah. Ketiga, kalau udah lulus, kita taubat dari dosa besar, lalu udah lulus dari taubat dari dosa kecil,
naik lagi kelasnya. Taubat dari yang makruh. Yang makruh. Pakai sendal kiri dulu, benci Nabi. Berapa kali taubatin itu. Mulai besok kanan dulu. Begitu. Yang makruh, yang makruh, yang makruh. Begitu. Kita kudu taubat dari yang makruh dalam pandangan agama. Yang makruh. Kita enggak ngerjain qabliyah ba'diyah, taubat kerjakan. Itu namanya bab sunnat taubat. Ini udah ngomongin suluk, namanya istiqomah dalam taubat. Naik dari dosa besar, taubat dosa kecil, taubat ninggalin yang sunnah-sunnah. Taubat ya, ninggalin yang sunnah-sunnah, ngerjain yang makruh-makruh. Ada ulama ketika dia minum, ngambil gelasnya tangan kiri kayak begini, namanya tangan kiri. Lupa. Bukan sengaja. Habis itu dia nangis. Imam Ghazali tulis kisahnya ini dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Satu kitab tasawuf juga dari Imam Ghazali. Itu dia taubat. Dia pakai bayar kafarat. Bagi-bagi beras 8 ton beras untuk fakir miskin gara-gara lupa minum tangan kiri. Kita yang sengaja berapa kali taubat kalau pengen kita dekat sama Allah. Taubat begitu. Taubat yang makruh tuh kayak begitu tuh. Taubat wudu kakinya digitu-gitu doang di keran, gak diusap-usap. Kan ada nih kakinya digitu-gitu doang tuh di keran, kan ada nggak? Yang mana orangnya? Oh, nggak ngaji. Taubat itu namanya tingkatan taubat. Yang makruh dia harus ditaubati. Ngerjain yang makruh, tangis ya Allah dengan dia mengerjakan yang makruh dalam agama. Itu kudu taubat. Ini sunat taubatnya. Ini tingkat keimanan yang sudah naik. Yang makruh saja dia bertaubat. Yang makruh dia taubatin. Kemudian taubat daripada keempat, khilaful aula, menyalahi yang lebih baik, di bawah makruh. Dia tidur tidak pakai lambung kanan menghadap kiblat, tidurnya enggak menghadap kiblat. Nah, ini kurang bagus tidurnya. Apalagi tidurnya tengkurap, tahu tengkurap enggak? Kurang bagus. Kesehatan juga enggak bagus, tapi agama jauh lebih dulu udah bilang jangan begitu, setan tidurnya begitu. Taubat. Berapa kali tuh kita kayak begitu? Mendingan mikirin keselamatan diri. Udah nggak usah mikirin orang ini puyeng, diri aja tuh biar benar. Begitu. Ini tingkatan taubat. Menyalahi yang lebih utama. Itu begitu. Namanya taubat. Taubat. Mana lagi? Udah berapa tuh? Udah 4. Begitu. Ini taubat nih. Termasuk pada khilaful aula, berlebihan pada yang mubah. Begitu. Makan. Ayam ada. Apalagi dah tuh ya nasi ada, sayur ada, semuanya lengkap. Sambal yang belum ada. Dia kata, sambalnya mana? Ya Allah, nikmat banyak banget dari Allah, banyak yang gak makan. Timbang sambal ya dicari. Taubat. Kurang bersyukurnya dia sama Allah. Taubat. Itu nikmat banyak kalau kelihatan. Begitu. Taubat. Tangis ya Allah.
Udah salah kita dalam ibadah kepada Allah ini. Kayak begitu. Ini perlu ditaubati. Kayak begitu tuh tingkatnya. Udah 4. Kelima, taubat daripada memandang pahala, memandang kebaikan. Gua udah ngaji nih, gua udah sholat berjamaah nih sekian tahun. Tuh begitunya tuh salah di dalam pandangan agama. Bukankah itu kebaikan dari Allah? Bukankah la haula wala quwata illa billah? Kita bisa ngorban saban tahun. Bukankah itu karena Allah berikan kemampuan, taufik pada kita? Taufik. Ini kudu taubat. Kayak begini. Ya Rabbana, rokok mau kebeli saban hari, sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, mana sampurna mahal 30.000. Begitu. Sebulan 900, 10 bulan 9 juta, setahun 10 juta 800, sampai 11 juta. Bisa. Masa buat kurban Idul Adha ngantri kupon mulu kupon. Begitu, yang kayak begitu. Ada nggak orangnya? Nggak ada, alhamdulillah. Mengapa? Taubat. Duit lebih senang digunakan buat yang lain, bukan buat ibadah. Berapa duit yang udah buat kita hambur-hamburin, tidur di hotel, merem juga. Gitu jalan-jalan ke laut, tetap juga asin-asin juga. Begitu. Kalau ngisi kotak amal aja pakai pura-pura merem. Kalau Jumat udah lewat aja baru melek. Taubat. Sebetulnya pengen bahagia di akhirat apa enggak sih kita ini ya? Begitu. Tanya sama diri, mau kemana ini hidup? Ini taubat, memandang kebaikan. Taubat. Enggak boleh kita. Yang kita harus pandang Allah yang memberi kemampuan kita beribadah. Memberi kemampuan kita ibadah. Allah. Kalau Allah tidak berikan kita kemampuan ibadah, enggak akan kuat kita ibadah. Bukankah Allah itu baik? Bukan kita. Andai kita sedekah, Allah ngasih kelebihan rezeki sama kita. Bukan karena kita. Banyak yang duitnya lebih banyak dari kita, pura-pura merem. Kalau Idul Adha aja nanya, kalau belum akikah kurban, apa akikah dulu? Nggak usah, kata ustadznya. Kalau belum akikah mah nggak usah ngurban, kata dia. Selamat duit saya, ntar tahun depan nanya lagi. Kalau belum akikah ngurban bagaimana? Nggak usah, selamat duit saya, tahun depan nanyanya itu lagi Idul Adha. Begitu dia. Ini mau gimana? Kita dilarang memandang kebaikan, tapi pandanglah kemurahan dan taufik dari Allah. Jangan memandang ibadah. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda berpegangan pada potensi diri, pada amal, akan kurangnya pengharapan manakala dia tergelincir, manakala dia gagal. Memandang pada kemampuan diri, memandang pada ibadah. Gua udah baca Yasin, gua udah baca sholat, mana itu rezekinya begitu. Padahal dia baca sholat aja kebut-kebut, udah begitu bacanya. Adabnya aja kurang. Udah Tuhan dituntut aja gitu, kayak Tuhan anak buahnya dia. Begitu, udah
Mesti ada yang salah pada kita. Memandang ketaatan tidak baik. Orang Allah yang kasih. Memandang kelebihan salah. Gua gitu, enggak boleh. Enggak boleh, berarti memandang kelebihan. Begitu, Anda taubat kita. Dengan begitu, bakal jadi sombong, bakal jadi ujub, bakal jadi riya. Memandang-mandang begitu. Kebaikan kita enggak ada seberapanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih di Bulughul Maram ada. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh muridnya, berapa witirnya Rasulullah? Witirnya berapa? Kata Siti Aisyah, makana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 rak'atan. Mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, Rasulullah selalu 11. Apanya? Solat yang di Ramadan ada, di luar Ramadan ada, witir. Nabi walaupun Ramadan witirnya 11. Ini Nabi. Kalau kita luar biasa, beda-beda tipis. Kalau Ramadan 3, kalau bukan Ramadan tidak. Kalau Ramadan 3, bukan Ramadan tidak. Beda tipis. D sama G doh. Nah, gitu. 11. Itu Nabi witir. Emang dia manusia paling sempurna. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulianya kalian adalah Rasulullah. Manusia yang paling takwanya. Yang udah pasti surga aja witirnya 11. Itu udah pasti. Lah kita yang masih belum jelas, tanda tanyanya segede pintu, itu biasa-biasa aja. Enggak witir, enggak sedih, enggak ada nyesel. Ada masalah pada kejiwaan kita. Ada masalah. Memandang kebaikan yang dilakukan oleh kita, padahal di situ ada peranan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah kekeliruan besar yang kaya-kaya begitu, saudara. Oleh karena itu, bagi kita bersama kudu syuhudul minnah. Kudu jangan sampai kita memandang daripada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kita punya hidup. Kemudian saudara, summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Kemudian taubat itu tingkatan lanjutannya ada pikiran bahwa kita termasuk orang yang sufi, yang sudah luar biasa ibadahnya. Ini juga salah, enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Itu juga kudu kita taubati. Dan terakhir, kita kudu taubat daripada pengakuan kita bahwa kita telah benar-benar bertaubat. Itu juga salah. Masih banyak seorang hamba kekurangannya. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiada dosa, yang dosanya diampuni oleh Allah, salat malam sampai kakinya bengkak, merasa dirinya masih belum maksimal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 8 tingkat permulaan dalam bertaubat. Dari yang terendah dulu. Emang kitab ini kecil tapi tinggi. Begitu. Kitabnya kecil tapi dalam. Pembahasannya Al-Minahus Saniyah
di dalam kita bertaubat. Pada puncaknya kita kudu bertaubat daripada pikiran negatif yang muncul di hati. Itu kudu ditaubati. Ada terbesit dalam hati mengerjakan sesuatu yang tidak ada ridha Allah, itu pun juga kita kudu taubati. Ini kelas yang sangat tinggi. Ada kelas abror, orang-orang awam. Ada kelas muqarrabin, kelas arifin, orang yang makrifat. Itu berbeda-beda. Di dalam taubat ini tinggal kita ukur pada malam hari ini di tingkatan apa kita kudu bertaubat. Dari tingkatan itu begitu bagian ini. Bila itu aja kita sadari betapa perjalanan kita menuju pada Tuhan baru sebatas kulit doang, kulit. Belum ke halaman, belum ke dalam rumah, ya baru mendekati, masih jauh. Perjalanan menuju kedekatan dengan Allah masih jauh. Dan ini yang harus dipikirin sama kita. Pada akhirnya di akhirat antara kita dan Allah, bukan antara kita dan orang lain. Pikirin pada bagian ini. Terakhir, tingkatan tertinggi karena ada dua dasar, ada puncak sebagai penutup. Kita taubat itu bila mana dalam satu detik lupa kepada Allah, dia istighfar. Satu detik lupa dari Allah, kekhawatiran dari itu, itulah yang dilakukan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sampai taubat istighfar sampai dalam satu hari 100 kali? Khawatir ada satu detik lupa dengan Allah. Kekhawatiran itu yang taubatnya Rasulullah. Dan ini tingkatan-tingkatan taubat. Dan sudah Isa, segini aja. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan ataukah ditutup doa saja? Oh baik. Tadi kan kalau taubat itu dari tingkatannya ada. Kalau kita sekaligus kita taubatnya dari semuanya itu bisa nggak jadi dijamin mahasiswa dulu seperti itu? Iya, jadi artinya berarti Bapak tuh bukan taubat istighfar namanya. Gitu. Minjamil maswadunub kan astagfirullahaladzim, minjamil maswadunub bukan tubtu. Begitu. Jadi bagaimana apa itu minjamil ma'asiwadunub? Itu yang harus dipahami. Taubat ini urusan dosanya apakah ama Allah, apakah ama hamba. Ama Allahnya apakah meninggalkan perintah, apakah mengerjakan larangan. Ama hambanya apakah hormatannya, apa hartanya, apa jiwanya. Yang mana? Masing-masing ada aturannya. Dalam taubat itu ada aturannya masing-masing. Artinya kalau ditanya, saya mau balik bertanya, bisa nggak SD 6 tahun tuh digabung jadi satu aja? Jadi setahun aja, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, di situ-situ aja. Bisa nggak kira-kira? Saya tanya begitu. Kalau kita sudah di kelas 6, mungkin sudah semuanya itu. Berarti kalau kelas 1, kan Bapak kan tadi kelas 1, bisa nggak digabung? Kan Bapak begitu. Saya belikan analogi. Bisa nggak SD sampai kelas 6 tuh digabung aja jadi satu? Saya udah melakukan 6-6-nya udah apa ya, 8-nya udah. Enggak. Artinya kan yang Bapak tanyakan begini. Tingkatan taubat kan sampai 8. Bisa nggak diringkas jadi satu? Kan begitu kan? Nah, saya balik tanya. SD 6 tahun, bisa nggak diringkas jadi setahun? Gitu. Jadi dari kelas 1 ini dulu, karena tingkatan dosa berbeda-beda. Dari tingkatan pelanggaran yang ada. Karena nggak bakalan bisa digabung semuanya. Pertama dosa besar dulu, kita ninggalin sholat, rapihin tuh. Begitu, yang itu.
Ramadan tuh puasa. Ini namanya tingkatan dosa. Bila kita tingkatan dasar aja tidak ada, bagaimana bikin lantai 2, lantai 3, lantai 4? Inilah yang kemudian yang disampaikan oleh yai kita. Betapa taubat itu bertingkat-tingkat. Karena Allahnya tidak mengata, ini dalam Al-Qur'annya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mudhnibun. Taubatlah kalian kepada Allah wahai orang yang tukang berbuat dosa. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Ayyuhal mu'minun. Itu menunjukkan perjalanan spiritual menuju kepada Allah berkelas-kelas antara satu dan lain orang. Begitu. Andai pun kita ngomong bahasa kasarnya min jami'il ma'asi wa dzunub, daripada seluruh maksiat-maksiat, ya kita taubati dari seluruh maksiat tentu dan seluruh dosa. Yang diampuni pada bagian mana, maka akan dipaparkan pada tingkatan lanjutannya dosa bagaimana dia. Antara dosa kita ngambil barang orang sama kita dosa semacam minum-minuman, akan berbeda cara bertaubatnya. Itu begitu. Ini belum kelar, masih panjang ini, mungkin sampai akhir tahun lagi, karena kita ngaji cuman 11 kali, itu pun kalau nggak libur dalam setahun. Jadi masih ngomongin taubat, betul nggak? Ini jangan khawatir, terus ngomongin taubat. Kalau diterangin setebal Al-Quran, ulama menulis tentang taubat dengan berbagai tingkatan kayak begini. Betapa Islam itu luas yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad. Kurang lebih demikian. Allah